Tolong saya minta kepada embruter pendukung, daripada ngeributin nasab melulu, nggak ada ujungnya. Yuk kita ramai-ramai gedor pemerintah, sadarkan pemerintah bahwa punya sultan dan para raja yang harus berperan, harus dilibatkan dalam mengurus bersama-sama. Itu contohnya di mana-mana tuh, oknum pejabat ngasih izin-izin, akhirnya wilayah-wilayah hancur. Yang diuntungkan cuma para perusahaan dan oknum pejabat yang memberikan izin. Cagar budaya hancur. Ya jangankan ke rakyat, kerajanya jadi kebiri, apalagi lulu orang. Jadi tadi bagus sih, pemaparannya bagus Bang Mahesa. Memang betul nasib kita ini nggak bisa digantungkan kepada anggota dewan. Betul, memang tidak memperjuangkan kita. Tapi kalau kita ingin keluar dari itu, kemudian kita maunya lari ke sistem yang dulu ada, ya, atau misalkan bukan sistem yang dulu ya, penguasa dulu seperti kerajaan mau dimasukkan lagi, boleh saja, bagus saja begitu. Tapi kalau sistem yang ada tetap dipakai, bukankah itu sama saja, Bang? Namanya kalau merubah sistem yang sudah ada Pancasila, ya namanya bertentangan dengan undang-undang ya Bang. Jadi suara kita ini tidak mau sesuatu yang merubah tatanan yang sudah ada. Biarkan Pancasila tetap ada. Tatanan yang sekarang sudah ada tidak apa-apa. Karena itu tadi jadi dil aslah, ya. Kenapa jadi dil aslah ini tidak berimbang menjadi aslah, menjadi sesuatu yang lebih baik? Karena tidak adanya penyimbang. Penyimbangnya apa? Qadimnya soleh. Karena tidak adanya raja dan sultan. Jadi akhirnya anggota dewan sewenang-wenang ngeluarin tanda tangan izin gak jelas. Sekarang begini, kan tadi sudah dipaparkan semua, rakyat minta tolong ke siapa nggak ada. Nah maka harus fungsi, rakyat harus mendorong. Jadi sebenarnya, Bang, fisik Bang, kalau nggak ngomong di mute Bang. Jadi karena tadi sudah saya paparkan semua, kita menyerahkan suara aspirasi kepada dewan, nggak ada judul. Nah sekarang sudah waktunya rakyat mendorong raja. Sebenarnya yang kita sampaikan di sini adalah, kalau fokus menyimaknya adalah bagaimana menyadarkan rakyat bahwa pentingnya peran sultan dan raja, gitu loh. Bukan murni atau melulu kritik terhadap sistem. Bahkan sistem nggak ada yang perlu saya kritik tadi. Karena tadi sudah saya katakan wal akdu bil jadidil aslah. Kita ini kan kalau mengkritik pelaksanaan sebenarnya. Karena undang-undang sudah lengkap sebenarnya. Tapi pelaksana yang kurang tepat. Nah pelaksanaannya kurang tepat ini kenapa? Karena tidak adanya pengontrol. Gitu loh. Wong rakyat minta tolong itu udah nggak bisa ke siapa-siapa. Mau tak percaya, coba buat urus-urusan, laporlah ke polisi. Sekarang gini aja, kita buat komparasi yang sebandingannya, yang buat sederhana. Perhatikan polisi kalau nangkap pencuri dengan nangkap koruptor, udah itu aja. Kalian berbicara setara, sejahtera, sama di mata hukum, mana samanya mana? Nggak usah banyak-banyak, satu masalah saja. Kita melihat perilaku polisi nangkap pencuri dengan nangkap koruptor, sama-sama merugikan. Coba, jangan muluk-muluk. Kalau gini gimana Bang? Kan di masyarakat ini kan banyak aspirasi di masyarakat ini, mungkin ada yang seperti Bang Mahesa begini. Tapi kan di sisi lain juga mungkin yang ke Kodim, yang dimaksud Kodim tadi, khawatirnya ada yang kembali ke kejayaan Islam, itu bagaimana itu? Ada orang yang mengkhawatirkan kejayaan Islam. Ya mungkin bukan orang Islam. Kenapa Anda orang Islam mempertanyakan itu? Kejayaan Islam nggak bakalan kejayaan Islam itu nggak bakalan kembali sebelum adanya Al-Mahdi. Jadi itu nggak usah dibahas ya. Sesuatu itu, enasnya itu layati zamanun ila wa syaruminu. Anda namanya cocok logi. Kalau Anda ngomong larinya ke Islam, saya akan jawab pakai argumen Islam. Layati zamanun ila wa syaruminu. Kita ini tidak dalam konteks menjadi lebih baik, cuma minimal menjaga kerusakan agar tidak lebih buruk. Kalau Anda ngomongnya kejayaan Islam, ya nggak bakalan ya nanti. Kata Nabi layati zamanun ila wa syaruminu. Selesai itu, sebelum Al-Mahdi nggak bakalan ada kemaslahatan. Kejayaan Islam itu nggak bakalan bisa ditempuh sebelum Al-Mahdi. Udah kejauhan ngomong itu. Kejauhan, Bang. Kejauhan. Ngomong yang real-real aja kita. Tidak perlu ada Pancasila yang dirubah. Tidak perlu ada orang merubah Pancasila. Tidak perlu. Tidak perlu merubahkan DPR. Tidak perlu. Nggak perlu kita merubahkan DPR. Tidak perlu. Coba, saya ini membahas dengan bahasa yang sangat sederhana. Sampai itu masuk kepada wilayah-wilayah yang terlalu ribet itu. Coba yang mudah dipercaya. Saya buat contoh sederhana, polisi nangkep pencuri sama nangkep koruptor, sama tidak perilakunya. Jawab di situ. Sama tidak perilaku polisi. Yang ngomong sekarang polisi ngomong akhlak adab. Tidak sama Bang, tidak sama. Dari mana tidak samanya?
Bagaimana perilaku koruptor? Ya kalau koruptor kan masih bisa cengengisan segala macam, itu contoh kecilnya. Saya tanya perilaku polisi, Anda bisa menjawab tidak? Bukan koruptornya. Ya itu kalau polisi kan ngelindungi begitu. Saya ngomong perilaku polisi nangkep koruptor, bisa nggak ngebedain? Kok ngelindungin? Kamu nuduh polisi namanya. Ya, iya. Enggak kan, kalau saya ngelihat di berita-berita tuh Bang, kalau dia koruptor yang yang ditangkap seperti dikawal kan begitu polisi. Fokus di situ. Fokus di situ, jangan merebet, jangan merebet. Fokus perilaku polisi kalau nangkap polisi. Jawab aja sederhana. Polisi itu baik kalau nangkap koruptor, gitu aja, sopan. Jawabannya ribet kali sih. Jangan ngomong lindung-lindungi, kena tuduhan nanti sampean. Udah kalau nggak bisa ngomong di publik. Ya kan saya melihat kan begitu saya ngelihatnya Bang. Ya tapi kan sampean nuduh namanya ngelindungin, nggak ada polisi ngelindungin koruptor. Tuh kan bablas lagi. Iya Bu. Iya kan perlakuannya kan begitu. Terlepas apakah ada memang perlakuannya berbeda terhadap koruptor kan nggak tahu. Tapi kita coba, saya pengennya dibantah, jangan malah ngedukung, malah menjerumuskan ini. Saya pengennya dibantah, enggak apa-apa. Nah, dari sini ini seolah-olah dukung saya, ini malah ngomongnya bablas, ngelindungin. Enggak ada, polisi nggak ngelindungin koruptor. Yang saya tanyakan, sikap polisi ke nangkep koruptor ketika dengan polisi nangkep pencuri, itu aja, udah kemana-mana. Kok ngomong-ngomong polisi ngelindungin koruptor, nggak ada. Ini terlalu bablas. Cepat masuk penjara, saya ngobrol sama orang macam begini. Coba saya mending dibantah, ada apa-apa. Padahal sederhana. Iya Kang Maisa, polisi itu kalau nangkep koruptor kok sopan gitu. Situ doang kalau nangkep pencuri. Biasa kok beringas gitu. Gitu doang sebenarnya. Saya bisa ngomong begitu, cuma biar seru aja saya bertanya gitu loh. Malah nuduh polisi yang tidak. Polisi sesuai SOP. Oke, naik, coba jelaskan SOP, Papa Rock and Roll. Tapi on cam, saya nggak mau ngobrol dengan orang yang lain. Nggak, kita itu kritis, tapi tidak sampai menuduh melakukan sesuatu yang tidak. Nggak, kita kritis tetap. Tapi kalau sampai menuduh kepolisian, menuduh pemerintahan, tidak. Yang mau ngedukung saya, tidak usah naik. Salah ngomong lo, diborgol lo, tahu rasa lo. Nggak, yang ngedukung nyimak aja di bawah, doain, dukung saya. Ya, nggak usah, yang ngedukung di bawah aja. Salah ngomong kau masuk penjara nanti. Wis, doain aja di bawah aja. Nggak, saya sayang sama pendukung, sama Bruter. Jangan sampai salah ngomong kayak tadi itu kan ngeri-ngeri sedap. Doain aja udah. Ya, untuk narasi cukup saya. Salah ngomong masuk penjara. Kalau korup uangnya gede Kang. Ya iyalah, kalau nyolong ayam kan sedikit. Coba sikap polisi nangkep pencuri motor sama koruptor. Bahaya mana? Gedean mana nilainya? Coba tengok. Nah, maksudnya gitu loh, terjadi gitu, kesenjangan gitu loh. Siapkan nyimak aja sehat ya. Nah, buat Embruter, ambil video saya. Nanti malam kalau tidak ada halangan, nanti dialog saya dengan Sultan Aceh, Tengku Badruddin ya, Sultan Tengku Badruddin. Kalau tidak ada halangan. Nah, semalam saya berdialog dengan Sultan Siak Sri Indrapura. Nah, itu kawan-kawan ambil video itu. Bagian jawaban dari Yang Mulia Sultan itu dipotong pas bagiannya, lalu di-up. Tolong saya minta kepada Embruter pendukung. Daripada ngeributin nasab melulu, nggak ada ujungnya. Yuk kita ramai-ramai gedor pemerintah, sadarkan pemerintah bahwa punya sultan dan para raja yang harus berperan, harus dilibatkan dalam mengurus bersama-sama. Itu contohnya di mana-mana tuh, oknum pejabat ngasih izin, akhirnya wilayah-wilayah hancur. Yang diuntungkan cuma para perusahaan dan oknum pejabat yang memberikan izin. Cagar budaya hancur. Ya jangankan ke rakyat, kerajanya jadi kebiri, apalagi lulu orang. Sekarang waktunya rakyat bersuara. Bersuara kemana? Mendukung para raja dan para sultan di wilayahnya masing-masing. Saya tak minta bantuan kawan-kawan yang dari Sumatera, yang dari Kalimantan, yang dari Aceh untuk mendukung Banten, tidak perlu. Warga Aceh dukung Sultan Aceh. Ya. Kalau Jogja kan sudah. Artinya sultannya berperan aktif gitu. Kalian sudah berpuluh-puluh tahun menyerahkan suara kepada dewan. Yang dibela dewan hanya bohir, pemodal. Jadi itu kawan-kawan ya.